Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung Joko Jangkep. Petung yang jauh lebih tua daripada petung primbon. Petung yang memiliki kedetailan di dalam menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali. Kali ini saya akan membacakan untuk panjenengan, memetungkan untuk pasangan Senin Kliwon dan Jumat Legi, atau untuk Jumat Legi dan Senin Kliwon. Baik, jika dilihat dari neptunya, Senin Kliwon itu 12, Jumat Legi itu 11, maka yang akan dominan dalam laku rumah tangga ini adalah yang Senin Kliwon. Nah, itu tentang dominasi rumah tangga. Lalu bagaimana petung Joko Jangkepnya? Ya, siap-siap diperhatikan untuk yang Jumat Legi dan Senin Kliwon, atau yang Senin Kliwon dengan Jumat Legi. Ya, pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Ya, jatuh angka petungnya adalah Jiro Jijiro Serlu. Lu dibongko telu. Telu itu artinya petung tiba padu atau pertengkaran. Jadi pasangan ini, Jumat Legi dan Senin Kliwon ini, pada awal perkawinan langsung diuji dengan pertengkaran. Karena apa pertengkarannya? Tidak ada yang tahu. Tapi pada masa 0 sampai 2,5 tahun ini akan muncul pertengkaran. Sebabnya tidak tahu. Nah, khusus untuk petung telu pertengkaran ini, saya selalu memberi peringatan supaya hati-hati. Kenapa? Ingat-ingat ini, banyak keluarga pecah saat mereka melintasi petung 3. Saya ulangi lagi ya. Banyak keluarga pecah atau bercerai saat melintasi petung telu. Kenapa demikian? Petung telu itu adalah petung berat setelah petung elemen kematian. Ya, ini termasuk petung berat. Kita alpadu kan ya biasa wae toh. Ya biasa. Tapi kalau pas tiba petung padu ini dan orangnya nyepelek ya, tidak tahu, tidak mau tahu, tiba-tiba marah mau der, bojone mau der ya, der, bablas. Ya, ini kewaspadaan perlu dilakukan. Jadi buat panjenengan pasangan Jumat Legi dan Senin Kliwon pada awal pernikahan ini, berhati-hatilah. Pastikan disiasati atau disarati supaya dampaknya tidak parah. Dan tentu saja jaga emosi. Ini musim-musim marah-marahan ya dijaga. Ketika suaminya sedang marah, yang istri harus ngerem. Ketika si istri marah, suami harus ngerem. Kenapa? Karena jenengan tahu kalau ini sedang tiba padu. Hati-hati. Begitu. Tapi bisakah disarati? Bisa. Ada caranya mensarati? Ada. Lihat video lain di channel ini. Cara menyiasati petung padu atau petung telu. Petung pertengkaran. Terus digulai, jebule video ini orang ono. Lah nek orang ono berarti video ini orang dadi. Saya sabar ya lur. Nanti saya buatkan pelan-pelan ya. Karena saya harus mengutamakan gadoke dulu pasangan-pasangan. Saya gadoke dulu jika belum ada yang sabar. Inden ya, inden pesan dulu. Ya nanti saya munculkan insya Allah di sela-sela ini kesibukan membuat petung antar weton ini, nanti saya selipkan beberapa yang petung atasi petung 3, petung 2, petung 4, petung 5. Nah, semacam itu petung negatif nanti saya buatkan. Ya, lho ala kesuwen kok, ala kesuwen channelnya kok hilang. Channel hilang ya di-subscribe toh, lur nggih. Itu tombol merah subscribe dipencet jangan orang bakalan kehilangan channel. Kalau perlu lonceng, gambar kelindingan, kelontangan, kelindingan itu loh. Ya, pencet sekalian. Kenapa lonceng itu? Kenapa? Karena nanti jika apapun yang saya munculkan di YouTube saya ini, di channel ini, jenengan nanti akan mendapatkan informasinya. Baik, saya lanjutkan. Jika belum ada yang sabar, semoga saat panjenengan membuka mencari sudah ada. Oke, yang belum ada yang sabar. Baik, pada jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun.
Jatuh angka pitungnya adalah jilu roser 6. 6 itu apa? 6 itu rezeki lancar. Piye gambaran rezeki lancar? Orang sakit ditakon ke kepenak. Kenapa? Rezekinya lancar. Mau apa-apa kelakon. Mau beli sesuatu kelakon. Mau cari ini kelakon. Karir juga bagus. Keluarga harmonis, stabil, bahagia, enak ini. Ya ini orang mencari gaduan itu janjiannya yang golek ini loh. Golek rezeki lancar. Nah, golek iki janjiannya. Semakin banyak rezeki lancar didapatkan ya semakin bagus. Apalagi ditambah rezeki besar. Happy meneh. Jadi yang dikejar dalam pitung ya ini. Kondisi stabil, harmonis, enak, rumah tangga pokoknya stabil kabeh. Duit gampang ya apa iso ngatasi. Coba nek duit seret, wah mumet kabeh, barang gampang dadi angel. Ini gambarannya begitu kalau rezeki lancar itu ya. Didapatkan oleh pasukan Jumat Legi dan Senin Kliwon pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Bagaimana dengan jangka yang ketiga? Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Jatuh angka pitungnya adalah Songlu Jipat Rosero. Tiba pitung loro itu apa? Pitung loro itu pitung weleh-welehan. Bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia apa? Saling menyalahkan. Ada luapan kekecewaan akan dialami. Gara-gara apa? Tidak tahu. Tapi nanti akan muncul kata-kata semacam ini. Nah kan tak kandani ra kena saiki piye wis kaya ngene. Ada nada kecewa. Pitung weleh-welehan. Bisa antar suami istri. Bisa juga suami istri dengan orang tua, dengan saudara, ya itu begitulah. Tapi nanti dia akan datang di usia perkawinan 5 sampai 7,5. Maka siap-siap. Kapan datangnya ya antara kisaran itu. Bagaimana bentuknya? Ya bentuknya seperti itu, weleh-welehan. Saling menyalahkan. Gara-gara ini tidak ngerti. Bisa jadi diakibatkan oleh peristiwa sebelumnya, bisa jadi muncul tiba-tiba. Siap-siap. Biar dampaknya tidak berat, siasatilah. Apakah dengan disiasati kita bisa menghindarkan pitung ini? Tidak, jawabnya jenengan akan tetap melewati pitung ini. Lalu apa manfaatnya disiasati? Menyiasati adalah mengurangi dampak negatifnya. Ya, sekudunya menjadi ribut, rame dan sebagainya. Tidak menjadi apa-apa. Memang ada saling menyalahkan. Kono rasa kecewa akan muncul. Tetap akan muncul. Tetapi kadar kekecewaannya mungkin akan segera reda. Dan kekecewaannya tidak begitu mendalam dan sebagainya. Itu fungsinya disiasati. Cari video lain di channel ini tentang cara menyiasati ini. Pitung saling menyalahkan atau pitung weleh-welehan ini ya. Nek ora ngono iku mau syaratnya sabar. Innallaha ma'a sabirin, sapa ingkang sabar dadi kekasih Gusti Allah. Nah, itu yang bisa saya pesankan. Bulan ini memang kaya ngono yang bisa saya pesankan. Ya, yang sabar ditunggu jika belum ada. Setelah saya lanjutkan pitung jongko yang keempat. Jangka yang keempat itu usia 7,5 sampai 10 tahun masa perkawinan. Apa laku yang terjadi? Yang terjadi digambarkan dalam pitung Songo Jimo Roser 4 tipe pitung papat. Ini saya harus terus terang. Pitung papat itu adalah pitung tipe pati atau tipe elemen kematian. Dalam bahasanya Joko Jangkep disebut musibah paling besar. Musibah paling besar karena pitung Joko Jangkep percaya urusan hidup mati urusan Gusti Allah. Tetapi makanya disebutkan dengan kata pitung musibah besar. Musibah besar apa? Paling berat dari musibah besar ya mati. Tapi Joko Jangkep mengatakannya adalah musibah besar. Jadi ya mirip-mirip ini, mirip cuma beda konsep. Ya, kalau pembaca primbon, pembaca pitung yang lain sebutnya sebagai pitung tipe pati. Tipe pati ini biasanya jadi kalau bertanya pada orang yang ahli pitung, bertanya tipe pati piye kudune, maka sebagian besar akan menyarankan supaya tidak menikah. Lu. Masa begitu? Iya, karena ini resikonya besar. Resikonya apa? Elemen kematian bisa mengancam pada salah satu dari pasangan, dua-duanya pasangan atau seluruh keluarga juga bisa terjadi. Tidak hanya pada pasangan, bisa mengancam orang tua karena dia sebagai orang yang paling punya garis yang punya kepentingan dengan pernikahan. Bisa juga mertua, bisa terancam juga. Bahkan bisa terkena saudara. Ya, saudara sekandung ya. Jika sudah punya anak atau bahkan anak di dalam kandungan, anak juga bisa terkena. Oleh karena itu, pitung ini termasuk pitung berat. Kenapa? Elemen kematian. Biasanya disarankan untuk tidak. Lah kok wis kadung, tapi kok terlewat? Saya kok baik-baik saja kemarin. Biasanya jenengan sudah disarati. Orang tua jenengan itu biasanya sudah menyarati.
Disyarati, bisa disyarati. Ya, mungkin saya sudah lewat atau nggak ada apa-apa ya. Ya karena apa? Orang tua ini jenengan. Pernikahan kan urusan orang tua. Orang tua itu pasti cari dino sing apik. Ketika cari dino sing apik itu dia akan bertanya pada ahli petung. Lah ahli petung katanya itu biasanya memberikan syarat-syarat. Sudah diberitahu caranya menyiasati begini dengan cara begini, dengan begini. Begitu caranya. Wes ono carane. Itu yang membuat jenengan selamat terhindar. Alhamdulillah karena bapak ibu jenengan, orang tua yang menikahkan jenengan dulu sudah mensyarati dengan cara yang sangat baik. Itu penting sekali. Baik, saya lanjutkan. Lalu bagaimana kalau saya ini sudah terlanjur menikah atau mau menikah? Ya bismillah. Niat nikah bismillah ya. Siasati. Bagaimana cara menyiasati? Lihat videonya di channel ini ya sekono baik. Paling gampang. Rasa jadi beban. Itu hanya untuk mengerti gambaran. Nah, begitu ya. Itu pitung untuk jangka yang kepapat. Bagaimana jangka yang kelima? Jangka yang kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Ini jangka penjangkep atau jangka penutup. Satu jangkep ini. Itu jatuh angka pitungnya adalah Jiji, Jisong, Roserji. Ji, tibong kok siji itu apa? Rezeki lancar. Wis rasa tak jelas rezeki lancar. Mau di tak jelas no. Rezeki lancar supaya kepenak seperti yang tadi pernah dialami pada awal-awal ya. Jadi ini mengalami 2 kali rezeki lancar ini. Enak ini termasuk. Tetapi tantangannya juga berat juga. Ada 3 elemen ujian, 2 elemen rezeki lancar. Ya tinggal menghadapinya. Kabeh itu harus siap orangnya. Tidak ada pasangan gaduhan yang tidak ada tantangan. Tapi memang ada tantangan yang berat, ada tantangannya banyak, tetapi ada juga yang enaknya lebih banyak. Nah biasanya digolek itu sing enak luwih akeh. Enak luwih akeh itu apa? Banyak rezeki lancar dan rezeki besar. Itu pitung yang dianggap bagus. Tapi nek niat wis cinta bismillah toh kok angel lemen. Bismillahirrahmanirrahim. Wis niat. Nek ono masalah disiasati. Wong segala sesuatu didatangkan satu paket dengan penyelesaian. Intine ngono wis ora masalah. Kabeh diniati kok. Nggih. Lah terus ono sing protes. Loh, kok sampai 12,5 tok? Lah saya nikah itu sudah sampai 16 tahun ini piye? Kang Mas Bayu, pitung jangka jangkep itu menjabar laku kehidupan perkawinan itu hanya 12,5 tahun. Karena apa? Laku-laku yang berubah itu ya hanya 12 tahun itu. Janjane. Ya itulah lakon hidupin janingan selama 12,5 tahun. Lalu yang menikah sampai 16 tahun, 20 tahun, hidup itu muter. Maka ketika sudah sampai pada 12,5 tahun, baleni meneh. Itulah yang menyebabkan pandangan seolah-olah itu sering mengalami deja vu. Duh, tahu iki ternyata kok rasanya tahu beda ya, rasanya kok tahu kenal dan sebagainya. Memang begitu. Jadi kan seperti mengalami deja vu. Tahu ini kok tahu ini. Tahu mengalami rasa yang seperti ini ya pernah jadi kan harus melewati. Karena apa? Itu tadi. Dan jadi hidup itu memutar ulang. Tiap 12,5 tahun sekali. Itu dalam pola jangka jangkep ya. Hidup diulang pada 12,5 tahun. Nah di situ pengulangannya berbeda karena kondisi tubuh yang tumbuh, kondisi pikiran yang bertambah, itu yang membuatnya berbeda. Tapi jajannya intinya sama. Jadi puter saja dihitung. Kalau 16 tahun ya berarti 12,5 diputer awal meneh, puter nene. Wis 20 tahun diputer. Sak dawa-dawane, sak akeh-akeh jangkepe jenengan. Sak dawa-dawane jodone jenengan, sak dawa-dawane nyawane jenengan. Wis dihitung piyambak, nggih, diputer ulang. Jadi nek wis 12 tahun baleni neh kok 05, puter neh tapi ditambahkan angkane. Lah ngoten carane ngitung. Jadi rasa takon-takon nang wong carane ngono gitu nggih, wis. Nggih balik neh diulang lagi. Begitu ya, pitung ini saya jabarkan bukan untuk menakut-takuti jenengan, ya, tetapi jenengan perlu tahu supaya jenengan bisa waspada. Supaya iso waspada. Iso setiti lan hati-hati dalam menjalani hidup. Syukur-syukur jika ada perkara negatif jenengan bisa menyiasati. Ya, begitu ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.